Oke, telah 3 bulan sejak perilisan global, apakah HP ini masih layak ditunggu? Jawabannya enggak. Buat teman-teman yang mengharapkan dukungan chip terbaru dan terbaik, apa, sebelum gue lanjutin, kita lihat dulu ulasan singkat tentang HP ini. Di antaranya gue ada aduin kamera sama iPhone dan Pixel sampai tes gaming pakai cooler. Oke, buat teman-teman yang udah mulai lupa sama HP ini, yuk gue ingetin lagi sekilas aja. Mulai dari isi boxnya, yang mana kita masih dapat chargeran 30 watt, dan favorit gue sih case-nya yang keren ini. Untuk desain dan feel HP ini juara, enak banget dipakai satu tangan. Material belakangnya unik dengan 2 bulatan kamera yang cukup gede. Terus ke bagian depannya yang punya kamera selfie di kiri atas, yang mana saat kalian foto atau video pakai tangan kanan, angle-nya jadi lebih turun ya, jadi mesti dinaikin lagi. Terus untuk bezelnya berasa lebih tebal di bagian bawah. Buat gua sih nggak terlalu masalah ya, tapi nggak tahu nih banyak teman-teman yang ngeluh tentang ini. Tapi kalau mau diakalin bisa pakai dark mode, jadi bisa lebih tersamarkan. Terus HP ini masih punya 3,5 mili jack dengan fingerprint di power button yang super cepat unlocknya. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di layar ya, di stop aja kalau mau lihat lebih lama. Mungkin buat yang penasaran peningkatan apa aja sih dari versi sebelumnya? Beberapa di antaranya nih, ada chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Zenfone 9 dan Snapdragon 888 di Zenfone 8. Terus kameranya juga sekarang 50 megapiksel dengan 64 megapiksel. Dan dari baterai terjadi peningkatan 4300 mAh dibanding 4000 mAh. Dan fingerprintnya sekarang di power button ya, bukan under display lagi kayak model sebelumnya. Terus dari sisi desain, jelas buat gue versi terbaru ini cakep banget sih. Dan untuk ukuran masih sama-sama compact dengan layar 5,9 inch. Itu tadi ulasan singkatnya. Dan gue saranin teman-teman nonton video pertama gue ini ya, karena lebih detail dan banyak informasi yang gak gue jelasin lagi di video ini. Oke, langsung kita bahas lebih dalam lagi kamera HP ini ya, yang gue bandingin sama iPhone 14 dan Pixel 7 Pro. Pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak bandingin sama HP ini bang, itu bang, ono bang? Jawabannya simpel ya, karena emang cuma ada HP-nya ini doang. Cuma menurut gua ini pemilihan yang pas sih. Karena misalnya kalian minta request iPhone 13 atau 13 mini, iPhone 14 ini cukup mewakili kok. Sama-sama punya karakter foto dan video iPhone, yang mungkin perbedaan kualitasnya sekitar 80-90% aja, sisanya mirip-mirip. Sedangkan yang request Pixel 7 bisa terwakili sama 7 Pro ya. Karena secara spesifikasi itu sebenarnya mirip, cuma beda di ultrawide aja. Karakter foto dan video Pixel masih dapat. Untuk karakter warna, Asus lebih saturated dan cenderung gelap dikit. Pixel hijaunya warm gitu dan iPhone mendekati natural. Untuk dynamic range, menurut gua iPhone lebih seimbang sih antara sinar matahari sama atapnya di bawah sini. Kedua Pixel dan terakhir Asus. Sekarang ke ultrawide-nya dulu bentar, yang mana ketiga HP ini bisa langsung pindah saat recording ya. Cuman untuk perpindahan di Zenfone masih nggak mulus dibanding kedua HP lainnya. Dan ini stabilisasi saat jalan dengan mode normal. Untuk mode stabilisasi on buat ketiga HP ini sama-sama baik, cuma ada terlihat sedikit jitter di Zenfone. Untuk kecepatan fokus gue berasa mirip-mirip sih, tapi yang bikin salfok adalah bokeh di Zenfone cukup minim dibanding kedua HP lainnya. Lanjut kita ke fotonya yang sama kayak video, lebih saturated di sini untuk Zenfone. Dynamic range sama-sama bagus sih. Cuma sayangnya untuk foto selfie cukup gelap di Zenfone, jadi kurang cocok buat yang suka foto selfie nih. Untuk foto low light di Zenfone ini lebih pekat ya, dan feel malamnya cukup berasa. Gue demen sih, walaupun suasana aslinya lebih mendekati iPhone atau Pixel. Terus di lensa ultrawide-nya, noise di Asus dan Pixel berasa banget, sedangkan iPhone gak terlalu kelihatan. Mantep. Untuk selfie sama ya, di Zenfone lebih gelap, iPhone dan Pixel masih lebih baik. Dan ini untuk detail muka yang udah mulai berkurang di Asus, sedangkan iPhone dan Pixel mirip nih. iPhone dan Pixel cukup baik ya menghandle cahaya, bisa dilihat dari buletan dan tulisan MS ini. Untuk lorong bisa gue bilang warnanya lebih akurat di iPhone. Gue inget sih situasinya emang kekuningan gitu. Terus untuk gambar ini Zenfone terlihat lebih pekat, langitnya juga hitam semua, yang menyebabkan gedung di belakang jadi gelap, nggak sejelas iPhone Pixel. Untuk noise, samar-samar ada kelihatan di Zenfone dan Pixel ya, sedangkan iPhone bersih, cukup terang dan jelas pemandangannya. Untuk noise-nya masih jelas terlihat di Asus dan Pixel, kalian bisa perhatiin langit di atasnya tuh. Secara warna pun cukup beda ya, di Zenfone pohonnya lebih hijau, sedangkan yang lebih mendekati asli ada di iPhone. Selain itu dari sisi cahaya, iPhone bisa menghandlenya dengan baik untuk lensa ultrawide ini dibanding Asus dan Pixel.
Terakhir video selfie low light sama kayak fotonya, dimana Zenfone lebih gelap dan iPhone nggak usah diragukan lagi lah ya hasilnya. Cukup balance antara kulit muka gua dengan backgroundnya, sama-sama bisa terekspos dengan baik. Ya, sesuai request langsung aja kita coba gaming pakai cooler di HP ini. Buat yang lupa, di video pertama itu gue sempat gaming Genshin Impact rata kanan selama 20 menitan dan hasilnya dapat FPS rata-rata di 49. Dan sekarang pakai cooler apakah bisa lebih baik? Yes, bahkan hampir mendapat nilai sempurna di FPS rata-rata 58,3. Main selama 20 menit juga ya dengan suhu terkendali di 42 derajat. Padahal kalau tanpa cooler kemarin bisa sampai 46 derajat loh. Dan untuk baterai ini berkurang 13%. Dan sekali lagi gue kasih gambaran juga gaming di iPhone 14 selama 20 menitan yang hasilnya sangat mulus di 15 menit pertama. Kecuali turunan tajam di sana kalian bisa abaikan ya karena lagi teleport. Untuk suhu cukup panas nih mencapai 45 derajat. Dan benar nggak lama setelah itu sempat frame drop kayak yang kalian bisa lihat juga di grafiknya. Tapi habis itu mulai stabil lagi kok. Dan overall dapat FPS rata-rata di 58,4. Dan ingat ini tanpa cooler ya. Emang luar biasa sih si iPhone ini. Oh ya untuk baterainya berkurang 9%. Gimana overall baterai pakai HP ini bang? Untuk ukuran HP compact cukup mengesankan. Jadi gue sempat pakai seharian HP ini ya. Dan mulai dari jam 9 pagi. Untuk penggunaan normal, sosial media, texting, pakai juga buat foto-foto dan video. Sampai jam 2 siang baterai ada di 60%-an. Terus sempat buat ngegame juga sebentar dan lanjut keluar foto-foto dan video lagi. Sampai akhirnya di rumah lagi itu baterai sisa 4% di jam 9 malam. Kalian wajib nonton ini ya, karena nggak cuma bahas konsumsi baterai aja, tapi ada hal-hal menarik yang gue rasain selama pakai HP ini. Oke, telah 3 bulan sejak perilisan global, apakah HP ini masih layak ditunggu? Jawabannya enggak. Buat teman-teman yang mengharapkan dukungan chipset terbaru dan terbaik dari suatu smartphone. Karena buat yang nggak tahu, Snapdragon 8 Gen 2 baru aja dirilis. Dan kalau kalian sabar tunggu, beberapa bulan lagi aja, beberapa HP compact dari brand pesaing misalnya Samsung S23 atau Xiaomi 13 kemungkinan bakal pakai chipset ini. Yang artinya rasa bangga pakai HP dengan chipset flagship terbaru bisa ada sampai setahun ke depan. Dan satu lagi hampir kelewat. Kalau dukungan OS update untuk Zenfone ini sayangnya cuma 2 tahun guys. Sebagai perbandingan, Xiaomi itu 3 tahun dan Samsung 4 tahun. Kalau hal ini nggak jadi masalah dan kalian udah ngebet mau ganti HP, Zenfone 9 ini cukup recommended sih dan bisa gue bilang HP compact favorit gue. Bang, kalau dibandingin sama Pixel 7 series gimana? Gue bikin simpel aja ya. Kalau cari performance jelas Zenfone, tapi kalau prioritas kalian lebih ke kamera, Pixel 7 atau 7 Pro ini pilihan gue. Terus kalau kita ngomongin iPhone 14, yang mana gue sempet bingung ya, kenapa lebih banyak yang minta bandingin Zenfone 9 ini sama iPhone 13 mini. Padahal secara ukuran Zenfone 9 ini lebih mendekati iPhone 14 loh. Cuman lebih lebar dikit aja di iPhone. Sedangkan iPhone 13 mini lebih kecil lagi. Dan ukuran layarnya 13 mini itu 5,4 inch, Zenfone 9 5,9 dan iPhone 6,1. Dan secara baterai pun gue yakin 13 mini lebih boros. Oh ya balik lagi, iPhone 14 atau Zenfone 9? Menurut gua sih iPhone ini lebih balance ya. Kameranya cihuy, secara performance juga jos. Cuman udah tahu dong ya, lebih mahal harganya. Di iBox untuk varian terendahnya itu ada di 16 juta. Gimana harga si Zenfone ini bang? Yang jelas belum ada harga officialnya ya, tapi kalau disuruh tebak ada di sekitar 10 juta. Angka ini gue dapat dari harga di Taiwan ya untuk varian 8 plus 128 sekitar 20.000 Taiwan dolar. Atau kalau dikonversi langsung sekitar 10 juta rupiah. Bisa lebih murah atau lebih mahal dari sana ya, tapi nggak bakal terlalu jauh sih menurut gue. Atau mungkin bisa aja lebih murah dari 10 juta, tapi varian di bawahnya misalnya 6 plus 128. Ya anyway kita tunggu aja kita tungguin aja peluncuran resmi dari Asus Indonesia. Jadi setelah nonton video ini dan lihat hasil tes-tes yang udah gue lakuin, apakah kalian bakal sikat HP ini sekarang? Atau tunggu brand-brand sebelah rilis dengan chipset barunya? Ayo kasih tahu komennya ya, biar gue lebih mengenal teman-teman di sini tipe yang mana. Kalau udah, makasih dan jangan lupa bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!